kita berjumpa kembali dalam TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul Meredakan Badai berdasarkan Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 bersama dengan saya, Phoebe Bernadette. Mari sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman-Mu, dan terlebih kuasa Roh Kudus yang menaungi, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh diubahkan melalui firman-Mu, kami boleh semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Injil Matius pasal 8 ayat 26b. Saya akan bacakannya bagi kita. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari segala kesulitan dan masalah. Mungkin teman-teman juga saat ini ada yang sedang mengalami kesulitan. Baik itu kesulitan dalam sekolah, dalam proses belajar, maupun dalam pertemanan. Baik itu juga dalam pelayanan di gereja, dalam keluarga, entah itu relasi dengan orang tua maupun relasi dengan kakak dan adik. Berbagai permasalahan itu seringkali membuat kita menjadi begitu cemas dan takut. Mungkin kita berpikir apakah kita mampu untuk menghadapinya, atau bahkan kita bisa merasa kesal, merasa marah, dan kita merasa sendirian. Seringkali dalam berbagai permasalahan yang tidak dapat kita ungkapkan, kita selalu merasa sendirian. Namun yang perlu kita sadari dalam firman Tuhan hari ini bahwa kita tidak pernah berjalan dalam kehidupan ini sendirian. Di tengah setiap masalah maupun suka dalam hidup kita, ada Allah yang secara misterius selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan secara khusus di tengah masalah, Allah pasti menolong kita untuk melewatinya. Dalam kisah yang tadi kita baca, kita menyimak kisah tentang para murid Tuhan Yesus yang saat itu merasa kesulitan di tengah danau. Pada saat itu mereka sedang berada di tengah danau, di dalam perahu yang terkena badai yang begitu besar. Perahu mereka hampir tenggelam, terbawa gelombang. Mereka begitu sangat ketakutan dan kesulitan. Dan di perahu itu sebetulnya ada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya yang diandalkan itu justru tertidur. Maka ketika itu para murid Yesus langsung membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, kita binasa." Tetapi Tuhan Yesus tidak bangun dengan keadaan panik. Justru Tuhan Yesus dapat tertidur karena Tuhan Yesus tidak takut akan badai itu. Tuhan Yesus bangun dengan tenangnya dan segera menghardik angin dan badai di danau itu sehingga danau itu menjadi teduh. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas ciptaannya. Ia lebih berkuasa daripada angin dan badai sekalipun. Teman-teman, kiranya kisah ini mengingatkan kita betapa luar biasanya Allah kita. Ia mampu menghardik badai, angin besar. Dan maka ia juga mampu membantu kita di dalam setiap permasalahan kita. Seperti Tuhan menghentikan badai dan meneduhkan danau, Ia pun sanggup menolong kita meredakan badai permasalahan dalam hidup kita.
Dan biarlah sikap kita sama seperti para murid Yesus yang mau meminta pertolongan Tuhan. Kita memohon pertolongannya sehingga Ia juga dapat menolong kita. Di tengah kesulitan kita, ingatlah untuk berlutut di hadapan Tuhan, dan kita belajar untuk terus percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk meredakan badai hidup kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk berkuasa atas apapun juga. Angin dan badai mau mendengar perintah-Mu. Demikian juga segala sesuatu di dalam dunia ini, semua tunduk di bawah pemerintahan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, di tengah kesulitan kami, anak-anak-Mu, Tuhan yang kiranya memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup ini terus percaya dan berpegang kepada Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan renungan ini. Tuhan yang tahu permasalahan anak-anak-Mu, dan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan hari demi hari. Juga untuk hari ini, ketika akan melanjutkan kegiatan hari ini, Tuhan juga yang menolong dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.